Salawat beserta salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada qudwah hasanah kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa alhamdulillah kita sudah 26 hari puasa. Insyaallah ini malam yang ke-27. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amaliyah ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan, ya, dari awal hingga akhir nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dengan hari ini kita masih istiqomah. Alhamdulillah, masya Allah. Ini adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengisi Ramadan ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala setiap amaliyah yang kita laksanakan semuanya menjadi bekal kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap amaliyah ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayang sekali apabila Ramadan ini kita lewatkan begitu saja, apalagi ini sudah momen-momen terakhir. Mari kita maksimalkan, kita isi setiap hari kita, setiap waktu yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini kepada kita semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi di awal saya menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsu." Kata Rasulullah SAW, berapa banyak di antara umatku mereka yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian dari puasanya itu tidak dapat apa-apa. Sayang sekali, melainkan hanya dapat lapar dan haus saja. Masya Allah, sayang. Apa yang menyebabkan itu? Ya, ada beberapa hal. Banyak di antaranya. Yang pertama adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu ngomongin orang. Ya, biasanya kita kalau lagi ngobrol sama teman-teman kita suka keceplosan, ya, ngomongin orang lain. Pertama biasanya kebaikannya dulu kita ngomongin, lama-lama menjurus, ya, ke hal-hal yang bukan kebaikannya atau kesalahannya orang lain. Itu namanya ghibah. Jadi aib. Ketika kita menyampaikan salah satu aib orang lain, itu bisa menyebabkan dosa kita buat diri kita, dan itu akan menghapuskan amaliyah-amaliyah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan dan bahkan di bulan-bulan yang lain. Makanya daripada kita menghibah, ngomongin aib orang lain atau kesalahan orang lain, lebih baik kita isi waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak baca Al-Qur'an, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca shalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai terlontar dari lisan kita aib saudara kita. Kenapa? Kata Nabi, orang yang suka membicarakan aib orang lain ibaratkan dia memakan daging mentah saudaranya sendiri. Masya Allah, ya, tidak akan pernah sanggup kita memakan daging saudara kita sendiri. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan amaliyah Ramadan kita, ya, tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu semua menyebabkan amaliyah-amaliyah kita yang lain juga tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah namimah, ngadu domba, ngomong kesini beda, ngomong kesini beda, sehingga menyebabkan permusuhan di antara saudara kita sesama muslim. Ya, hendaknya perbuatan itu dihindari. Kenapa? Agar kita saling mengikatkan ukhuwah yang kuat antara sesama muslim. Jangan pernah kita memecah belah saudara kita. Mari kita persatukan, kita ikat ukhuwah di antara kita. Semoga kita dikumpulkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jaga diri kita, jangan sampai melakukan namimah, mengadu domba antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian, ya, yang menyebabkan puasa kita dan abaikan kita tidak ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala adalah al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Dusta, berdusta, ya. Ketika kita
melakukan perbuatan dusta, maka puasa kita, ya kata Nabi, min syamila laisa lahu illa al-ju' wal absu, kita hanya dapat lapar dan haus aja. Ketika kita melakukan perbuatan dusta, sudah otomatis amaliyah kita pahalanya hilang ya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat ada seorang pemuda yang dikejar-kejar, yang seorang kemudian mau dibunuh. Ketika pemuda tadi yang dikejar-kejar lari ke Rasulullah SAW, bersembunyi di belakang Rasulullah SAW. Ya, di saat itu orang yang mengejar tadi menanyakan kepada Rasulullah SAW, saking Rasulullah tidak mau berdusta. Ketika Rasulullah menjawab, Rasulullah bergeser. Ketika orang yang tadi menanya, ya Rasulullah, kamu lihat pemuda tadi lari ke sini. Rasulullah kemudian bergeser. Rasulullah bilang, ketika saya di sini, saya tidak melihat dia lari. Betul atau tidak? Rasulullah menjawabnya, betul. Rasulullah melihat ketika di sini. Ketika di sini Rasulullah tidak melihat. Masya Allah, saking Rasulullah tidak mau berdusta. Kenapa? Karena berdusta itu awal dari segala malaikat. Maka kita jaga lisan kita, jangan sampai kita berdusta, baik kepada orang lain ataupun diri kita sendiri. Kemudian masih banyak amalia-amalia yang lain, yang perbuatan-perbuatan yang lain yang itu bisa menghapuskan amalia-amalia ibadah kita di bulan suci Ramadan. Kemudian yang keempat adalah an-nazar bisyahwat, melihat dengan nafsu. Masya Allah. Ya, ketika kita di jalanan, ya terkadang ada orang yang pakaiannya Masya Allah, kalau kata Nabi, pandangan pertama itu rizki, tapi bukan berarti dilihatin terus mata yang ngedep-ngedep, bukan ya. Pandangan pertama lihat langsung tunjukkan, itu rizki. Yang selanjutnya adalah dosa. Makanya kita punya tanggung jawab ya buat keluarga kita, bapak ibu yang punya anak-anak remaja yang putri atau istri kita, ketika mereka belum menutup aurat mereka, tanggung jawab kita dunia sampai akhirat nanti. Kenapa? Karena istri adalah tanggung jawab kita, anak tanggung jawab kita selaku orang tua. Ketika istri kita keluar rumah membuka auratnya, anak kita keluar rumah yang sudah balik membuka auratnya, kita nanti yang ditanya, para bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian yang kelima, sumpah palsu. Itu juga menyebabkan amaliyah puasa kita dan amalan kita yang lain tiada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita di hadapan hakim ditanya kemudian kita berdusta padahal kita tahu yang sebenarnya, maka itu menyebabkan setiap amaliyah kita di bulan suci Ramadan ini dan amalan kita yang lain tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak, mari kita jaga diri kita, keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan amaliyah-amaliyah kita yang sudah kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh hati, tapi terhapus karena 5 hal tadi. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, keluarga kita, sehingga setiap amaliyah ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Dan ini jadwal terakhir saya selaku pribadi mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam penyampaian saya, karena saya manusia biasa. Al-insan mahalul khata' wal nisyan, kata Nabi. Manusia itu tempatnya salah sama lupa. Kalau nggak salah ya lupa, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Insyaallah kita bertemu lagi di Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Terima kasih dan mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.